Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Putra Pratama dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas pagi. Di sini saya akan mencoba memaparkan sebuah fenomena di dalam masyarakat, yaitu mengenai sesajen di dalam adat pernikahan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu sesajen serta bagaimana pandangan Islam mengenai sesajen itu, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah rekan-rekan, mari kita mulai membahas. Kebiasaan, atau bisa disebut tradisi. Pengertian yang sederhana adalah sesuatu yang dilaksanakan dari sejak lama hingga menjadi bagian dari sebuah kehidupan kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu bangsa, kebudayaan, agama, atau waktu yang sama, dan suatu hal yang paling mendasari sebuah tradisi adalah terdapat informasi yang mengalir dari generasi ke generasi, baik secara tertulis maupun lisan. Oleh sebab itu, inti dari tradisi pernikahan adalah sebuah warisan masa lalu yang dilakukan secara terus-menerus sampai sekarang. Warisan masa lalu itu dapat berupa norma, sosial, nilai, pola kelakuan dan adat istiadat. Pada dasarnya, dari zaman penghuni kuno Nusantara sudah mengenal banyak macam ritual pemujaan yang salah satunya adalah sesajen. Terdapat berbagai bentuk sajen, mulai dari minuman, nasi gurih, bunga-bungaan, telur ayam, sampai makanan ringan yang didapatkan di pasar atau dikenal sebagai tukon pasar. Ada pula sajen berupa sego tumpeng, sego ambeng, nasi gurih, jenang abang putih, dan berbagai bentuk sajen memiliki simbol yang mewakili maksud atau pesan-pesan tertentu. Secara garis besar upacara perkawinan dibagi menjadi 4 sub-upacara sesaji. Pertama, sesaji pasang tarub, yaitu pihak keluarga wanita dan pria yang akan melaksanakan pernikahan biasanya memakai teratak atau tarub sebagai pertanda akan diadakannya hajatan. Pemasangan teratak dilaksanakan 3 hari atau 2 hari sebelum tanggal pelaksanaan hajatan tiba, yang mana hal ini dilaksanakan pada hari yang baik, agar di dalam pelaksanaan senantiasa mendapatkan perlindungan dalam suasana damai dan tentram. Kedua, sesaji siraman, yaitu acara yang dilaksanakan sehari sebelum dimulainya acara akad nikah dengan tata cara masing-masing. Siraman memiliki makna mensucikan batin dan tubuh untuk bekal hidup berumah tangga, sedangkan perlengkapan yang dipakai dalam upacara siraman yaitu air yang diambil dari 7 sumber mata air, cengkir gading, sehelai kain motif grompol, bunga sekar setaman, kelasa kalpa, konyoh mancawarna, sehelai kain motif nagasari, air asem, ron sapta warna, santan kanil dan landa merah. Benjang badhe mempersunting Dewi Sita nggih menika Arin. Sore ini akan menyucikan diri calon pengantin putra dari Boy Production. Kiriman dari calon manten putri dari Banyuwangi, Suntek Bior. Ingkang kaping 3 gendinipun dipun isi. Oh, kendi itu yang terbuat dari tanah. Mangke terakhir kangge suci diri mateng calon pengantin. Seram tanggal 10 kaya tanggal 14. Tumurene widodari sekedhi kurang siji-siji anglupono dadaning calon pengantin. Nek wedok ya ayu, nek lanang yo ganteng. Hari biasanya mandi kembang tengah malam. Dipun sayang, monggo. Kali bapak lan ibu tahan setengah jam. Wonten dadaning calon pengantin besok.
Eh. Wudhu, ya silakan. Di Pratolo, aku mecah pamoring anakku. Oke, biar, dos. Ampun, pecah nalare. Monggo rekmonya dipotong, yang artinya memotong bulu kuduk, buang sengkolo. Oke. Ambil sedikit aja untuk syarat. Wis. Dipun bopong kalian bapanipun ingkang dados sesulipun nggih menika Bapari. Ketiga, sesaji Midodaren yaitu sesaji yang dilaksanakan pada saat malam hari sebelum berlangsungnya acara ijab dan panggih dilakukan. Berikut ini sesaji yang digunakan untuk pelaksanaan upacara Midodaren, yaitu rujak degan, kering yang disebut rasulan, tumpeng megana, kembang telon, sego gurih, ingkung ayam, teh atau kopi pahit, pisang sanggan atau pisang raja, kembang setaman, lampu minyak yang harus terus-menerus menyala atau ublik, cerutu, jadah ketan serta pipa yang dibuat dari daun pepaya. Kula badhe ditunggal bakal kalian Kang Mas Muhammad Bambang, putra Bapak Haji Muhammad Amin, kanthi tata upacara adat panggih. Ingkang punika kok bilih kepareng saha denganing panggalih. Kula nyuwun bebana minangka syarat-syarat palakrama. Sesampun saged kula nyuwun dipun padosaken saking kebahagiaan. Dinten punika pegangipun Bapak Sarmin dalam Ibu Sumansit badhe hanyayai sejudahan punika wontenaken titi cara adat panggih. Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama mewakili keluarga besar Bapak Haji Muhammad Amin beserta Ibu Haja Siti Rahmah dan beserta rombongan mengantarkan keluarga besar Bapak Haji Muhammad Amin untuk menjadikan satu keluarga besar dengan keluarga Bapak Sarmin dan Ibu Sumarti.
Bapak-bapak, ibu-ibu. Keempat, sesaji panggih, di mana setiap pelaksanaannya berbeda pada masing-masing daerah. Upacara ini cukup hanya memakai sarana jawat asta, yaitu pengantin wanita bersalaman dengan pengantin pria. Ada yang hanya memakai sarana melangkah daun klui, yaitu pengantin wanita dan pria melangkahi daun klui. Bahkan ada juga yang memakai sarana midat tigan, yaitu seorang pria menginjak telur. Setelah itu kakinya dibersihkan oleh seorang wanita. Di tanah Jawa kebanyakan orang mengaturkan ucapan terima kasih dan doa syukur disertai dengan memberi sebuah sedekah berupa sajen lengkap dengan perlengkapannya. Biasanya hal ini oleh orang Jawa ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sahabat Nabi, para wali, tokoh-tokoh masyarakat dan danyang penguasa teritorial. Sedangkan untuk hukum sesajen sendiri sebagaimana dalam firman-Nya di dalam surah Al-Jin ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Artinya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka, jin, menjadikan mereka, manusia, bertambah sesat. Tafsir ayat tersebut yaitu bahwasannya manusia di saat zaman kebodohan, ataupun bisa disebut jahiliyah mereka meminta ilmu kebal kepada jin serta melaksanakan penghambaan atau ibadah diri kepada jin seperti halnya bernadzar, memberi tumbal dan sebagainya. Sebenarnya ayat di atas telah mampu dipahami bahwa, pokok-pokok pembahasan yang menyebabkan besarnya dosa suatu perbuatan buruk, tidaklah hanya karena kecil atau besarnya kurban yang dipersembahkan atau ditujukan kepada selainnya. Tetapi karena besarnya ketakutan di dalam hati dan pengagungan orang yang mempersembahkan kurban tersebut, yang mana hal ini merupakan suatu ibadah hati yang sangat agung serta hanya pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena sebab itulah, meskipun kurban atau sesaji yang dipersembahkan itu sangatlah remeh dan kecil, apabila diikuti dengan rasa takut dan pengagungan terhadap ciptaan Allah maka hal tersebut masuk ke dalam perbuatan syirik besar. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga dapat memberikan manfaat.